Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ape sebelumnya udah mau datang ke podcast hari ini. Oke, sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaro, terima kasih juga saya dihadirkan di podcast kali ini yang tentunya kayaknya mau membahas sesuatu yang sangat menarik nih. Nah, bener banget nih, alhamdulillahnya. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan ngobrol singkat aja selama 7 menit ke depan dengan tema yang lagi hype banget di anak muda nih. Nah, bener banget. Rasa-rasanya tema ini nih sangat cocok ya. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi di era industri 4.0 ini mengusung tema tentang perempuan dan dibahas juga oleh perempuan. Yaps, apalagi berita mengenai perempuan lagi melambung dan sering mencuat akhir-akhir ini. Contohnya nih, sadar nggak sadar, jenaka pembuatan judul dengan highlight korban, yakni perempuan malah sering sekali kita dengar. Contohnya, kasus yang memberitakan gadis 17 tahun yang digilir oleh 7 orang pria. Nah, di sini nih letak yang bikin kita geram banget. Seolah tata bahasa ini membuat perempuan dibuka aibnya, bukan malah dijadikan pelaku itu sebagai highlight utama dalam beritanya. Nah, menurut kamu gimana sih sebenarnya? Kalau aku sendiri juga setuju banget nih ya. Soalnya pasalnya banyak kadang dari kita ini malah jadi lalai dan melupakan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Nah, topik yang seru ya sepertinya. Jadi kita juga bisa membahas mengenai perempuan-perempuan hebat yang mulai bermunculan dan menjadi inspirasi banyak kalangan nih. Yang nyambung banget sih dengan tema kita hari ini, yakni peran perempuan di ranah publik. Jadi nggak cuma ngangkat tentang berita-berita yang buruk aja nih tentang perempuan, tapi Mm-mm. juga perempuan-perempuan yang gimana sih yang hebat-hebat di ranah publik ini. Coba, menurut kamu sendiri gimana nih? Apa tanggapan kamu? Menurut saya iya, karena kayak salah satunya tokoh yang bikin aku tuh sangat menyadari pentingnya peran perempuan di ranah publik yaitu melalui pidatonya Erick Thohir ketika pembangunan masjid di Unisa. Beliau menginspirasi dalam kepemimpinan beliau. Di sini otomatis kita tahu dong bahwa peran perempuan di ranah publik ini penting dan sangat dibutuhkan untuk keselarasan dalam segala aspek. Nah, menurutku nih juga kayak gitu nih. Anggapan mengenai wanita yang kodratnya itu harusnya cuma masak, nyuci, ngurus rumah, dan pokoknya peran-peran yang emang sebenarnya tuh bisa dikerjakan berdua itu harusnya sudah mulai diminimalkan sejak sekarang ya. Bahkan nggak bisa kita pungkiri ya ayat dalam salah satu ayat Allah yang dalam surat Az-Zariyat ayat 56 aja itu memberikan kita gambaran nih pentingnya kesetaraan peran wanita dan laki-laki. Gimana peran wanita dan laki-laki itu harusnya menjadi khalifah fil ard secara bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi di sini itu kalau misalkan ada laki-laki yang berpikir bahwasannya perempuan itu Cuma nggak cuci. boleh, ya nggak boleh apa ya ngomong di depan umum, nggak boleh punya peran di ranah publik itu sebenarnya salah banget nih. Nah, bener banget nih. Setuju banget aku sama kamu, Zaro. Kita tuh juga harus bisa sadar ya, ada banyak hal yang harus dilengkapi sebagai pentingnya peran wanita di ranah publik. Kita sebagai agen yang lebih mengerti dari hati ke hati dan masih banyak lagi. Nah, iya juga nih. Jadi, sebenarnya kan juga laki-laki itu nggak bisa sepenuhnya dia itu memiliki seluruh bakat yang, apa namanya, kita harus munculkan di ranah publik gitu kan. Nah, juga kadang laki-laki itu punya hal-hal yang memang harus dilengkapi gitu dari perempuan sendiri gitu. Tapi menurutku juga alhamdulillahnya peran wanita di ranah publik ini mulai disadari banyak pihak. Sehingga hampir 70% dari penduduk dunia itu mulai memberi kebebasan dan privilege bagi perempuan untuk mengembangkan ranah kita di publik nih. Wah, sudah mencapai banyak sekali ya, Zahro. Ngomong-ngomong, ini nih, aku mau nanya, kamu udah tahu belum sih, kayak udah ada nggak contoh peran perempuan itu di ranah publik di kehidupan sehari-hari yang kamu tahu? Oke, nah tentunya itu juga hampir banyak banget ya, Ape. Jadi peran perempuan di ranah publik ini seharusnya udah kita bisa rasakan sejak dulu-dulu ya. Contohnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang beliau sudah mulai jadi presiden Presiden. nih, presiden keberapa ya? Kelima kalau nggak salah ya. Mm-mm, mm-mm. Itu sebagai presiden Indonesia. Terus juga
ini nih yang lagi gempar banget, dan wah kita tahu juga kehebatannya Ibu Susi Pujiastuti, yang beliau juga terkenal banget sering banget menenggelamkan kapal-kapal. Bahkan kita nggak tahu ya, ternyata kekuatan wanita kalau misalkan udah nekat itu bisa menenggelamkan kapal-kapal dan membuat pelayaran di sekitar Indonesia itu menjadi lebih aman. Kita bisa lihat di sini peran wanita di ranah publik ini juga kita perlukan sekali, karena nggak bisa kita pungkiri bahwasannya wanita itu juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengan laki-laki, meskipun tidak totality itu semuanya seperti itu. Dan juga ada lagi seperti Ibu Sri Mulyani yang sekarang menjadi Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Bahkan Ibu Sri Mulyani itu punya pemikiran yang sangat cerdas. Beliau itu pernah mengungkapkan bahwasannya kemunduran Indonesia dalam bidang keuangan itu karena sebagian dari kita itu sumber daya manusianya yang terus berjalan untuk mencari uang, bukan investasinya. Sedangkan di luar negeri itu investasi dan uangnya yang bergerak, sedangkan orang-orangnya itu mereka tinggal tahu nih aturannya harus kemana gitu. Bahkan pemikiran-pemikiran yang seperti ini, yang kemauan perempuan yang seperti ini nih, yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk kemajuan ke depannya, karena nggak semua hal itu dikuasai oleh laki-laki, nggak semua kemampuan itu dikuasai oleh laki-laki gitu nih. Wah, berarti itu udah bener-bener nyata banget ya Zaro, ternyata itu dari 70% yang kamu bilang itu udah ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya iya banget nih. Tapi perlu kita bergarisbawahi ya di sini, bahwasannya sebesar apapun peran perempuan, kita itu harus tetap berpegang pada porsi kita. Tetap menjadi sebaik-baik wanita menurut teladan-teladan kita dalam Islam nih. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Tapi sayang sekali, hari ini kita harus menutup jumpa kita kali ini. Tapi semoga ilmu yang sedikit ini mampu bermanfaat ya Zahro. Ya amin, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin cukup sekian aja nih dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.